Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Wa ba'd. Ada pertanyaan masuk dari saudara Ar-Rumi menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai selalu diridai Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita semua mudah-mudahan. Apa maksud perkataan Imam Syafi'i, jika seorang bertasawuf di pagi hari maka sebelum datang waktu zuhur engkau dapati ia menjadi orang ahmaq, dalam kurung lemah akalnya, atau perumpamaan ia seperti orang bodoh. Mohon pencerahannya Kiai, karena sering kali perkataan Imam Syafi'i ini menjadi senjata andalan golongan anti tasawuf untuk menjelekkan tasawuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya cukup unik dan memang ungkapan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i tersebut memang ada riwayatnya. Saya pun pernah membacanya bahwa konon dikatakan Imam Syafi'i pernah mengungkapkan bahwa atau bertutur bahwa orang yang bertasawuf, jika kamu dapati dia bertasawuf di pagi hari, maka di siang hari Anda sudah mendapatinya dia menjadi orang yang bodoh. Baik, apa kesimpulan daripada ungkapan itu jika memang benar itu ungkapan Imam Syafi'i? Terlepas dari benar apa tidaknya, kesimpulan Anda dari ungkapan itu apa? Anda wahai anti tasawuf, kesimpulannya kan bahwa orang bertasawuf bodoh. Baik, jika benar kesimpulannya, sadarkah Anda wahai anti tasawuf bahwa yang meriwayatkan dan menukil dan mengutip ungkapan tersebut sampai kepada kita adalah para ahli tasawuf? Al-Baihaqi, Al-Hakim, As-Sulami, Ar-Razi dan lain-lain yang menjadi ahli sanad periwayatan ungkapan tersebut adalah para ahli tasawuf, para sufi. Jika Anda menyimpulkan bahwa dari ungkapan tersebut adalah orang tasawuf itu bodoh, berarti otomatis secara tidak Anda sadari bahwa Anda menuduh para perawinya ini orang bodoh semua. Nah, kalau orang bodoh semua yang meriwayatkan ungkapan tersebut karena mereka ahli tasawuf semua, lalu mengapa Anda membenarkan ungkapan itu? Bukankah yang meriwayatkannya orang-orang bodoh semua menurut Anda? Ayo, bagaimana dong? Jika Anda mengatakan ungkapan itu sahih karena yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang sahih, orang-orang jujur, orang-orang alim, ya berarti kesimpulan Anda salah bahwa orang tasawuf itu orang bodoh. Karena yang meriwayatkan dan yang Anda anggap sahih riwayatnya itu adalah orang alim semua. Karena beliau-beliau kan ahli tasawuf. Lalu Anda mengatakan mereka alim, ya berarti orang bertasawuf bukan orang bodoh dong. Jadi ada kontradiksi besar di sini, luar biasa. Anda mengatakan Imam Syafi'i saja membodohkan ahli orang bertasawuf. Baik, Anda puas, Anda senang orang bertasawuf bodoh, kata Imam Syafi'i, hore. Lalu Anda membenarkan ungkapan tersebut. Sekarang kami tanya, kenapa Anda membenarkan ungkapan tersebut? Anda mengatakan karena yang menyampaikannya orang-orang yang mengutip dan menukilnya adalah para ulama, orang-orang alim dan orang-orang jujur. Woi, mereka beliau-beliau yang meriwayatkan dan menukil ungkapan itu para ahli tasawuf semua. Berarti orang-orang bodoh semua yang meriwayatkan. Terus kenapa Anda membenarkan, mensahihkan? Kenapa Anda mempercayai beliau-beliau ini? Kan beliau-beliau ahli tasawuf semua. Kalau dibilang alim, kalau mereka alim berarti tidak benar dong bahwa orang yang bertasawuf itu bodoh. Jadi subhanallah. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, antara dua, antara ungkapan tersebut tidak benar disampaikan oleh beliau, atau maksud beliau lain, maksud beliau berbeda dengan yang Anda simpulkan wahai para anti tasawuf. Siapa tahu yang beliau maksud adalah satu hal yang positif. Jadi sesungguhnya beliau tidak mencela tapi memuji. Ya kok bisa memuji bilang orang bodoh? Ya, jangan lupa ada hadis di mana Nabi mengatakan bahwa penghuni surga paling banyak adalah dari orang bodoh. Kan begitu. Jadi penghuni surga itu paling banyak penghuni surga itu dari kalangan orang-orang bodoh. Kan bisa saja Imam Syafi'i di situ bermaksud memuji mereka yang bertasawuf pagi hari, siangnya dia sudah pantas masuk surga.
Kan bisa jadi. Ya kalau tidak berarti gimana? Berarti kesimpulannya para perawinya bodoh semua. Kalau kita simpulkan negatif, berarti kita harus memandang negatif para perawinya, karena para perawinya ahli sufi semua. Dan kalau kita sudah menilai negatif para perawinya, berarti tidak bisa dibenarkan riwayat tersebut karena diriwayatkan oleh orang-orang bodoh. Subhanallahal azim. Selain daripada itu, gimana ya? Para murid-murid Imam Syafi'i, para ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, subhanallah, mungkin hampir seluruh ulama yang bermazhab Syafi'i itu ahli tasawuf. Subhanallah. Contoh, ada Imam Junaid. Imam Junaid ini murid-muridnya Imam Syafi'i. Imam Junaid pelopor ilmu tasawuf. Kalau kita buka Tabaqatus Syafi'iyah, kitab Tabaqatus Syafi'iyah, manaqib atau biografi para ulama-ulama besar mazhab Syafi'i, itu isinya hampir semuanya ahli tasawuf. Imam Junaid, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Qaffal, Al-Rudhbari, Imam Abul Qasim Al-Qushairi, Imam As-Suhrawardi, Imam An-Nawawi. Semua itu ulama-ulama mazhab Syafi'i dan para ahli tasawuf. Pertanyaannya sekarang, Anda lebih paham tentang ajaran Imam Syafi'i daripada beliau-beliau? Masa beliau-beliau ini tidak tahu ungkapan itu dan hanya Anda yang tahu ungkapan itu dari Imam Syafi'i? Bukankah mereka lebih tahu tentang ungkapan itu? Nyatanya mereka bertasawuf semua. Berarti ya, ungkapan itu antara dua tadi, antara tidak benar diungkapkan oleh Imam Syafi'i atau benar diungkapkan oleh Imam Syafi'i tetapi maksudnya tidak seperti yang Anda pahami. Dan seperti itu Imam Al-Junaid, murid dari murid beliau dan bermazhab Syafi'i. Imam Junaid, biografi Imam Junaid ada dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, biografi ulama-ulama Syafi'i. Imam Junaid ada di situ. Dan tidak jauh masa dari Imam Syafi'i. Masa kita lebih tahu ungkapan Imam Syafi'i daripada Imam Junaid? Dan Imam Junaid ternyata malah betul-betul memperjuangkan ilmu tasawuf, terus memperjuangkan kebodohan beliau gitu. Allahu Akbar. Jadi untuk menjelaskan tentang sikap Imam Syafi'i terhadap ilmu tasawuf tidak cukup dengan satu riwayat. Banyak riwayat lain, banyak ungkapan Imam Syafi'i lainnya yang disampaikan kepada kita yang justru memuji tasawuf. Imam Malik juga ada ungkapan yang memuji tasawuf. Imam Abu Hanifah juga ada ungkapan yang memuji tasawuf. Dan beliau-beliau ini adalah guru-guru, maha gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik maha gurunya Imam Syafi'i. Ada ungkapan lain Imam Syafi'i mengatakan, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqan wa dzaka jahulun kaifa dzul jahli yasluhu. Beliau mengatakan, jadilah ahli fikih dan ahli tasawuf, jangan jadi salah satu. Karena menjadi salah satu, menjadi ahli fikih saja keras hatinya. Menjadi ahli tasawuf saja ya jahul. Bagaimana orang jahil, orang bodoh itu bisa baik kondisinya, bisa baik keadaannya. Yang bertasawuf saja tapi tidak bertafakuh, itu loh. Intinya di sini Imam Syafi'i tidak mencela tasawuf secara total. Kemudian ada hal lain dari sisi historis juga kita harus pahami, bahwa orang yang bertasawuf juga tidak satu macamnya. Ada yang bertasawuf dengan baik dan benar, ada juga yang bertasawuf dengan cara yang tidak baik dan benar. Nah, bukankah lebih rasional jika benar ungkapan Imam Syafi'i seperti itu adalah, maka yang dimaksudkan adalah jika memang itu berkonotasi negatif atau mencela,
Maka yang dicela di sini atau yang dipandang negatif dalam ungkapan ini adalah mereka yang bertasawuf dengan cara yang tidak baik dan benar. Dan itu bukan hal yang lumrah, bukan hal yang aneh. Jangankan bertasawuf, berislam saja kan banyak tuh dengan cara yang tidak baik dan benar. Islam itu benar, tapi yang berislam itu banyak yang keliru. Begitu juga tasawuf itu benar, tapi yang bertasawuf itu banyak juga yang keliru. Dan ilmu-ilmu yang lain. Maka jika memang benar Imam Syafi'i di situ mencela para orang-orang yang bertasawuf, maka yang dimaksudkan mereka yang bertasawuf dengan cara yang tidak baik dan benar. Imam Al-Hakim sendiri dalam Mustadrak beliau juga mempertegas tentang itu, mempertegas tentang bahwasanya beliau mengatakan was-sufiyatu ta'ifatun min tawaifil muslimin faminhum akhyar wa minhum asyrar. Itu kata Imam Hakim yang juga bermazhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa ketahuilah bahwa yang namanya sufi atau kelompok kaum sufi itu adalah kaum yang kaum dari umat Islam yang di antara mereka ada yang baik, di antara mereka juga ada yang tidak baik. Maka tentu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i di situ adalah, jika memang benar ungkapan beliau seperti itu, adalah mereka yang bertasawuf dengan tidak dengan cara yang baik dan benar. Jika memang maksudnya adalah negatif, konteksnya itu negatif. Tapi kalau konteksnya memuji, bisa jadi juga. Hadis tentang banyaknya orang penghuni surga adalah orang bodoh, kan begitu. Ataupun yang lainnya lagi pula begini, mereka yang anti tasawuf itu memandang ahli tasawuf itu tidak hanya bodoh, tetapi sesat, syirik, kafir, dan segala-galanya. Dan Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan itu. Tidak ada ungkapan Imam Syafi'i orang sufi itu sesat, kafir, syirik, dan lain-lain. Paling mentoknya bodoh. Itu pun jika memang dipahami bodoh dalam konteks yang negatif, dan itu pun jika benar ungkapan beliau, ya beliau hanya bilang bodoh, tidak mengatakan sebagaimana para anti tasawuf dari kelompok terutama Wahabi. Itu kan mana mungkin mereka hanya mengatakan bodoh kepada orang tasawuf, pasti kafir, syirik akbar, bid'ah. Dan Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Tidak ada ungkapan yang dinisbatkan kepada beliau yang berbunyi demikian. Ya, begitu ya kurang lebih. Barangkali alhasil para ulama kita yang bermazhab Syafi'i, yang lebih paham tentang mazhab Syafi'i, yang lebih paham tentang adzan Imam Syafi'i, hampir seluruhnya bertasawuf dan mengajarkan tasawuf. Maka tidak ada lagi alasan untuk mencela tasawuf dengan alasan atau dengan mengandalkan ungkapan yang tadi. Kenapa? Karena terbantahkan oleh praktiknya para penerus pejuang mazhab Syafi'i, yaitu daripada ulama-ulama seperti Imam Ghazali, Imam Al-Junaid, Imam Al-Qushairi, Imam Al-Hakim, Imam Al-Qaffal, Imam An-Nawawi. Semua itu memuji tasawuf semua, bahkan menjadi para pemuka-pemuka tasawuf. Dan beliau adalah Syafi'iyah, para ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.